Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, selamat datang kembali di channel Rintek Edu, channel edukasi teknik untuk siswa SMK, mahasiswa vokasi, dan guru produktif. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat fundamental dan wajib dipahami oleh setiap orang yang berkecimpung di bidang teknik, yaitu dasar pengetahuan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. K3 bukan sekedar aturan atau formalitas, tetapi merupakan budaya kerja yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan, melindungi kesehatan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Baik di bengkel sekolah, laboratorium, maupun di dunia industri, potensi bahaya selalu ada jika pekerjaan dilakukan tanpa kesadaran keselamatan. Melalui pemahaman dasar K3, kita akan belajar bagaimana mengenali risiko kerja, pentingnya disiplin terhadap prosedur keselamatan, serta sikap kerja yang benar dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini menjadi bekal utama sebelum melakukan praktik apapun di bidang teknik. Yuk kita mulai pembahasan dasar pengetahuan K3 agar kita bisa belajar dan bekerja dengan aman, sehat, dan profesional. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya aturan, tetapi kebutuhan utama dalam setiap aktivitas kerja teknik. Pada materi ini, kita akan mempelajari dasar pengetahuan K3, yaitu landasan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Pembahasan K3 mencakup upaya pencegahan kecelakaan kerja, pengendalian risiko bahaya, serta perlindungan terhadap kesehatan tenaga kerja di berbagai bidang industri dan bengkel teknik. Materi ini disusun mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2019 sebagai pedoman kompetensi nasional. Dengan memahami dasar K3, diharapkan murid SMK, mahasiswa vokasi, dan guru produktif mampu membangun sikap kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan profesional sejak dini. Dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, seluruh kegiatan kerja wajib mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini menjadi dasar hukum untuk melindungi tenaga kerja, peralatan, serta lingkungan kerja. Landasan utama K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban pemberi kerja dan pekerja dalam menciptakan tempat kerja yang aman. Selain itu, pada bidang kelistrikan berlaku Standar Nasional Indonesia Nomor 0225 Tahun 2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik sebagai pedoman teknis untuk mencegah bahaya listrik. Penerapan K3 juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mewajibkan perusahaan menerapkan SMK3 secara sistematis. Dan secara khusus, keselamatan kerja di bidang listrik diatur dalam Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 serta diperjelas melalui Keputusan Direktur Jenderal PPK dan K3 Nomor 47 dan 48 Tahun 2015 terkait pembinaan ahli dan teknisi K3 listrik. Dengan memahami dasar hukum ini, murid SMK, mahasiswa vokasi, dan guru produktif diharapkan mampu bekerja secara aman, disiplin, dan sesuai standar nasional maupun internasional. Pada bagian ini, kita akan membahas pengertian K3. K3 merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Secara filosofi, K3 adalah upaya, pemikiran, dan penerapan yang bertujuan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik secara jasmani maupun rohani, bagi tenaga kerja pada khususnya serta manusia pada umumnya.
Penerapan K3 tidak hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja, tetapi juga pada perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan kerja dalam setiap aktivitas di tempat kerja. Dengan penerapan K3 yang baik, hasil karya yang dihasilkan menjadi lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Selain itu, K3 juga membentuk budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab, di mana setiap pekerja sadar akan resiko dan cara mengendalikannya. Pada akhirnya, tujuan utama K3 adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, sehingga mendukung kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dapat dipahami juga sebagai suatu ilmu pengetahuan beserta penerapannya dalam dunia kerja. K3 berperan penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, serta penyakit akibat kerja yang dapat membahayakan tenaga kerja maupun lingkungan sekitarnya. Melalui penerapan K3, setiap potensi bahaya dapat diidentifikasi sejak dini dan dikendalikan dengan prosedur kerja yang aman, di mana prinsip utama K3 dikenal dengan istilah accident prevention, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya, keselamatan harus menjadi prioritas utama sebelum, selama, dan setelah pekerjaan dilakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi landasan utama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Tujuan utama dari keselamatan kerja adalah untuk mewujudkan seluruh tahapan proses kegiatan agar berjalan dengan lancar, aman, dan produktif, atau yang dikenal sebagai safe production. Adapun sasaran dari keselamatan kerja meliputi keselamatan jiwa manusia, perlindungan aset perusahaan, serta pelestarian lingkungan kerja. Nah, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, setiap potensi bahaya diidentifikasi dan dikendalikan dengan tepat, sehingga resiko kecelakaan dapat diminimalkan dan lingkungan kerja menjadi lebih aman bagi semua. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 membutuhkan keahlian khusus baik secara teknis maupun manajerial, yang berkaitan langsung dengan setiap proses kerja secara detail. Dalam penerapannya, K3 dilakukan melalui 3 tahapan utama. Pertama, mengidentifikasi seluruh potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Kedua, menilai tingkat resiko dari setiap bahaya tersebut. Dan yang ketiga, mengendalikan resiko agar tidak menimbulkan kecelakaan maupun kerugian. Pengendalian resiko ini dilakukan melalui engineering control dan manajemen control sebagai bagian dari upaya mewujudkan safe production atau proses kerja yang aman dan produktif. Prinsip dasar penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja berfokus pada keseimbangan antara potensi bahaya dan upaya pengendaliannya. Langkah pertama adalah hazard, yaitu mengidentifikasi seluruh potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian, menilai tingkat resiko yang mungkin ditimbulkan. Langkah berikutnya adalah kontrol, yaitu menetapkan dan menerapkan tindakan pengendalian terhadap bahaya atau resiko tersebut. Dengan mengelola bahaya dan pengendalian secara seimbang, penerapan K3 dapat mencegah kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Pada slide ini kita akan membahas pengertian hazard atau bahaya. Hazard adalah suatu objek, zat, energi, atau kondisi kerja yang memiliki potensi untuk mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Hazard dapat ditemukan di berbagai lingkungan kerja dan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Hazard bisa berupa bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia atau zat beracun. Hazard juga dapat berasal dari bagian-bagian mesin yang bergerak atau tidak terlindungi.
Selain itu, hazard dapat berupa bentuk energi seperti listrik, panas, tekanan, atau kebisingan. Dan tidak kalah penting, metode kerja dan situasi kerja yang tidak aman juga termasuk ke hazard. Oleh karena itu, mengenali hazard sejak dini sangat penting sebagai langkah awal dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hazard terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah bahaya fisik atau physical hazard, di mana sumber bahaya dari lingkungan seperti kebisingan, getaran, panas, atau radiasi. Yang kedua, bahaya kimia atau chemical hazard. Zat padat, cair, atau gas yang bisa menyebabkan iritasi, keracunan, ataupun reaksi berbahaya. Yang ketiga, bahaya biologis atau biological hazard, di mana organisme hidup seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang mengancam kesehatan kerja. Keempat, ada bahaya mekanis atau mechanical hazard, di mana resiko dari alat, mesin, atau benda bergerak yang bisa menyebabkan cedera fisik. Yang kelima, bahaya ergonomi atau ergonomic hazard, yaitu adalah faktor posisi kerja, beban angkat, atau desain peralatan yang bisa memicu gangguan otot dan tulang. Dan yang terakhir, keenam, adalah bahaya psikososial atau psychosocial hazard, di mana yaitu adalah tekanan kerja, jam kerja yang panjang, atau konflik yang mempengaruhi kesejahteraan mental tenaga kerja atau karyawan. Pada slide ini kita akan membahas pengertian danger atau tingkat bahaya. Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kondisi danger muncul ketika sumber bahaya ada, namun belum dikendalikan secara memadai, sehingga resiko kecelakaan masih tinggi. Contohnya dapat kita lihat pada pekerjaan di ketinggian, penggunaan tangga yang tidak aman, material yang tersusun tidak stabil, atau pekerjaan di bawah kendaraan tanpa pengaman yang cukup. Sebaliknya, kondisi safe atau aman adalah kondisi di mana sumber bahaya telah diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui prosedur kerja yang benar, penggunaan alat pelindung diri, serta pengamanan peralatan dan area kerja. Dengan memastikan kondisi kerja berada pada tingkat safe, maka resiko kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin. Slide ini menjelaskan konsep danger melalui ilustrasi sederhana. Danger adalah suatu kondisi yang telah teridentifikasi melalui pemeriksaan, pengujian, atau analisis, dan disimpulkan telah melampaui batas aman. Pada kondisi awal, beban tergantung berada di atas pekerja. Selama kondisi ini belum dikendalikan, maka situasi tersebut sudah termasuk danger, karena berpotensi menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Jika kondisi danger ini terus dibiarkan, maka dapat berkembang menjadi insiden atau insiden. Ya, insiden ini adalah kejadian yang tidak diharapkan, namun belum sampai menimbulkan cedera. Nah, apabila insiden tersebut menyebabkan pekerja mengalami cedera atau kerusakan, maka kondisi tersebut disebut sebagai accident atau kecelakaan kerja. Ya. Sementara itu, bila kejadian hampir terjadi kecelakaan namun berhasil dihindari, maka disebut sebagai near miss. Near miss ini menjadi peringatan penting agar pengendalian segera dilakukan sebelum terjadi kecelakaan yang sesungguhnya. Nah, kesimpulan dari ilustrasi ini adalah danger merupakan lawan dari aman dan harus segera dikendalikan untuk mencegah terjadinya insiden, kecelakaan, maupun near miss. Jelas ya? Sekarang
Kita masuk ke dalam pengertian kecelakaan. Nah, pada slide ini kita membahas pengertian kecelakaan. Kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga terjadi secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan korban, baik manusia maupun kerugian harta benda atau aset. Nah, selanjutnya adalah pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga dan terjadi secara tiba-tiba atau berupa insiden yang dapat mengganggu proses pekerjaan atau produksi yang telah direncanakan. Nah, di sini perlu dipahami bahwa kecelakaan kerja tidak selalu diukur dari adanya korban manusia yang mengalami cedera atau meninggal dunia, di mana kerusakan peralatan, gangguan proses kerja, maupun kerugian material juga termasuk dampak dari kecelakaan kerja. Oleh karena itu, setiap kejadian tidak aman, sekecil apapun, perlu dilaporkan dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kecelakaan yang lebih serius. Nah, slide terakhir, ya ini adalah slide yang menjelaskan bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan di tempat kerja. Proses dimulai dari penentuan jenis kerja yang akan dilakukan, kemudian dijabarkan ke dalam uraian kerja. Dari uraian kerja tersebut disusun prosedur kerja yang jelas dan terstandar. Nah, di mana bersamaan dengan itu dilakukan identifikasi hazard untuk mengenali potensi bahaya yang mungkin muncul selama pekerjaan berlangsung. Hasil identifikasi hazard menjadi dasar dalam penetapan syarat K3. Ya, syarat K3 ini mencakup penggunaan alat pelindung diri, pengamanan peralatan, serta pengaturan lingkungan kerja. Selanjutnya dilakukan inspeksi K3 untuk memastikan seluruh syarat K3 telah ditetapkan dengan benar pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jika prosedur kerja dijalankan sesuai syarat K3 dan hasil inspeksi menunjukkan kondisi yang aman, maka pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung dengan aman. Keseluruhan proses ini berlandaskan pada konsep K3 yang mengacu pada undang-undang, peraturan, dan standar yang berlaku. Dengan penerapan K3 yang konsisten, tujuan akhir berupa kondisi kerja yang aman dan tercapainya safe production dapat diwujudkan. Dengan memahami dasar pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja, teman-teman tidak hanya mengetahui aturan dan prosedur, tetapi juga membangun sikap dan budaya kerja yang benar. Penerapan K3 melatih kita untuk bekerja secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab, serta selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di lingkungan kerja. Inilah bekal penting yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja teknik, karena keselamatan adalah fondasi utama produktivitas dan profesionalisme di dunia industri dan dunia kerja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah belajar bersama Rintek Edu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.